jemaat Tuhan yang luar biasa? Siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Boleh lambaikan tangan? Haleluya. Wah, puji Tuhan, minggu ini kita bisa bertemu secara layar aja. Tapi gak jadi masalah, saya yakin dan percaya tetap ada hadirat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara ada saat ini. Amin. Ada amin? Amin. Amin. Kita mau sama-sama siapkan hati kita Bapak Ibu. Karena kita menggunakan Zoom, saya minta boleh Bapak Ibu boleh meng-mute video suaranya. Lalu kalau Bapak Ibu mau menyalakan videonya juga boleh jika tidak ada masalah dengan jaringan. Seperti itu ya Bapak Ibu, tapi mohon untuk mem-mute suaranya supaya suara yang diterima bisa dengan jelas. Oke, kita mulai ibadah pagi ini. Yang semangat boleh sama-sama melambaikan tangannya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan pagi ini. Kita mau datang dengan satu pujian. Dengan hati bersyukur Tuhan, kami datang untuk menyembah Tuhan. Sebab Tuhan baik adanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu, kita mau sama-sama bertepuk tangan. Dengan hati bersyukur kami masuki hadirat-Mu Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tangan-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin Tuhan. Kami mau masuk hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Tuhan. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Amin. Engkau baik, sangat baik, berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin Tuhan. Kami tahu kebaikan-Mu atas kami. Kami rasakan kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Sebab itu kami mau katakan Engkau baik dari hati kami Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik dari hati kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Katakan dari hatimu, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Mari naikkan
sembahmu. Mari naikkan sembahmu, katakan Tuhan Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh Engkau baik. Tiada seperti Engkau. Engkau baik, Engkau baik. Engkau sangat baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Oh, kami percaya ada kuasa dalam ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Segala sesuatu Tuhan izinkan itu baik adanya untuk setiap kami. Pagi hari ini kami mau katakan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau bilang Tuhan Engkau baik. Apapun yang boleh ada Tuhan saat ini Tuhan, kami mau katakan dari hati kami Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan apapun yang terjadi Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Amin Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Engkau, ku sembah Kau. Amin Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. I worship your name Lord. Ku sembah Kau Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari hati kita. Katakan apapun yang terjadi Engkau baik Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata yes, Tuhan Yesus baik. Angkat tanganmu, katakan kami sembah Engkau Tuhan. Kami
sebab Kau layak untuk terima segala sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Biar hidupku menyenangkan-Mu. Oh, kami sembah. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Ya namanya sekedede. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Ya namanya sekedede. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau yang layak Engkau dipuji. Ya namanya Kau yang layak kami sembah. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mari kita angkat pujian ini dengan lembut. Katakan, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ada apa ku membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau, I worship You Lord. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Sungguh Engkau layak Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Benar Tuhan. Biar pujian pagi ini keluar dari mulut setiap kami Tuhan. Mungkin saat ini kami harus ibadah secara online Tuhan. Tapi sungguh kami mau katakan kami menyembah Engkau dari hati kami. Sebab kami tahu Tuhan kami punya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih buat setiap kesehatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh datang untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh menikmati hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh bersama dengan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicara atas setiap kami Tuhan pagi ini. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, selamat siang. Apa kabar? Sehat semuanya? Apakah suara kami bisa didengar? Kalau bisa dengar, coba kasih jempol. Ya, puji Tuhan, kita bisa ibadah hari ini bersama-sama secara langsung, live, Bapak Ibu Saudara, melalui Zoom ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan pada siang hari terima kasih pada seluruh jemaat yang sudah bisa join, yang sudah bisa bergabung bersama-sama di dalam Zoom ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman S-Pro, Service Production yang sudah membantu menyeting semua persiapan-persiapan sehingga kita bisa ibadah online pada hari ini. Mereka kemarin kerja lembur Bapak Ibu Saudara sampai jam 11 malam dan tadi pagi-pagi sudah datang kembali ke tempat ini sehingga kita bisa beribadah sama-sama. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah luar biasa melayani Tuhan. Dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu boleh buka kameranya dulu sama-sama. Kita bisa saling menyapa, dibuka kameranya. Ya, bisa lihat wajahnya. Halo, apa kabar? Ya. Amin dulu, kasih salam, apa kabar dan lama kita nggak berjumpa. Hai semuanya. Ya, halo. Waduh, saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Ya, tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Kita percaya perlindungan Tuhan tetap ada, Tuhan tetap memegang kendali, dan Tuhan akan tetap menyertai kita. Janji Tuhan Dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kesudahan. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Akan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Ya, hari ini firman Tuhan akan dibawa oleh Ibu Christine. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman. Senang berjumpa kembali dalam ibadah online ini. Mungkin Bapak Ibu tanya kenapa sih kok pakai Zoom? Biasanya pakai YouTube. Nah ini memang ibadah perdana kita menggunakan Zoom. Dengan beberapa alasan kami ingin mencoba bahwa melalui Zoom ini kita bisa berinteraksi. Jadi Bapak Ibu kita nggak satu arah. Kalau YouTube kan satu arah aja. Cuman Bapak Ibu pasif, tapi melalui Zoom ini diharapkan Bapak Ibu juga bisa aktif, kita bisa saling menyapa, bisa saling melihat. Jadi persis kayak ibadah di season, hanya ini virtual. Nah, bulan ini masih dalam tema yang sama Bapak Ibu teman-teman, kita berbicara tentang jangan takut, atau secara khusus untuk minggu ini saya masuk ke dalam subtema tentang kekhawatiran. Kenapa? Karena kekhawatiran adalah salah satu sumber penyebab dari rasa takut. Nah, saya akan mulai dengan gambar ini. Bapak Ibu teman-teman bisa lihat. Kira-kira gambar apakah ini? Boleh dibuka mute-nya, boleh di-unmute dan boleh sampaikan. Menurut Bapak Perang. Baik. Siapa tadi yang bicara perang ya? Terima kasih. Benar sekali bahwa ini adalah gambar perang. Jadi ini bicara tentang medan peperangan. Nah, apa hubungannya perang dengan ketakutan atau kekhawatiran?
Efesus 6 ayat 12 mengatakan seperti ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ini hanya salah satu dari sekian banyak ayat di dalam firman Tuhan yang menunjukkan bahwa tidak peduli orang Kristen memilih tahu atau memilih tidak mau tahu, tidak terlepas, tetap terjadi bahwa setiap hari dalam kehidupan orang percaya, sesungguhnya kita terlibat dalam peperangan rohani. Jadi firman Tuhan memberitahu kita bahwa kita memiliki musuh yang bertekad untuk menghancurkan kita dan tidak akan berhenti karena hal apapun. Saya ingat dulu waktu sekolah disampaikan begini, iblis itu punya satu sifat anti menyerah, Bapak Ibu. Walaupun gagal dia nggak akan menyerah. Kenapa? Kalau dia menyerah, dia balik ke bosnya, makin dihajar. Tapi orang Kristen terlalu gampang letoy, sedikit-sedikit menyerah, sedikit-sedikit letoy. Tapi musuh kita, Bapak Ibu dan teman-teman perlu sadar dan perlu tahu, musuh kita itu nggak pernah letoy dan nggak pernah menyerah. Dia gagal, dia akan coba cara lain lagi. Dia gagal, dia akan coba cara lain lagi. Nah, Efesus 6 ini mengatakan bahwa kita punya musuh, bukan darah dan daging. Maksudnya, Paulus lagi ngomong ke kita nih, hei orang Kristen. Nah, siapa di sini orang Kristen? Bapak Ibu boleh tolong angkat tangan. Siapa di sini orang Kristen? Tunjukin tangannya ke layar. Ya, kita semua orang Kristen, betul? Nah, Rasul Paulus sedang menyampaikan kepada kita, hei orang Kristen, Anda berada dalam keadaan perang loh, tapi Anda tidak melihatnya. Kenapa? Karena memang musuh kita tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Itu yang dimaksud bukan darah dan daging. Artinya gini, Bapak Ibu mau ngerasain atau nggak ngerasain, tetap aja kita ini sebenarnya ada di medan perang. Nah, itu sebabnya seringkali hidup seperti ini. Kadang-kadang semuanya indah, berjalan dengan baik. Tiba-tiba, bem, sesuatu terjadi. Dunia kita kayak meledak. Ya tentu setiap orang beda-beda. Areanya beda-beda. Mungkin pasangan hidup kita, mungkin anak kita, mungkin orang tua kita, mungkin ekonomi kita, mungkin pekerjaan kita, atau mungkin hubungan, dan yang lain sebagainya. Tapi yang pasti dalam peperangan itu, jiwa kita akan tercarik-carik dari yang menyakitkan. Nah, saya akan masuk ke gambar berikutnya. Ada dua persoalan bagi orang Kristen. Persoalan yang pertama, dia tidak sadar bahwa dirinya ada di dalam medan perang. Ada yang tidak sadar, ada yang tidak percaya, dan mungkin ada yang masa bodoh. Sehingga mereka menjalani kehidupan kekristenannya selebor. Santai aja lah. Nah, Bapak Ibu teman-teman bisa pikirkan, kalau kita berada di medan perang, di sana sini semuanya ranjau, di sana sini semuanya tembakan, kemudian kita selebor aja, kemudian kita santai aja, kira-kira apa yang bakal terjadi? Kita bisa membayangkan hal itu. Nah, itu sebabnya banyak orang Kristen dalam menjalani kehidupan kekristenannya seringkali tertatih-tatih. Karena nggak sadar, ada bahaya yang banyak di sekeliling mereka. Musuh memiliki ribuan senjata yang sedang diarahkan kepada Anda, Bapak Ibu teman-teman. Musuh memiliki ribuan senjata yang sedang diarahkan kepada kita. Kadang-kadang senjata itu api yang kecil, kadang-kadang juga itu senjata yang besar. Kadang-kadang itu berupa ranjau yang tersembunyi. Tampaknya semua aman, tapi begitu meledak, bem, efeknya nggak tanggung-tanggung. Nah, kemudian tiba-tiba orang Kristen kayak seolah-olah tertembak jadi korban. Ada yang mulai
tiba-tiba mundur, ada yang mulai jadi lemah, ada yang meninggalkan imannya, ada yang jatuh ke dalam dosa, ada yang hidupnya disetir oleh kedagingannya. Itu persoalan pertama. Tidak sadar ada di dalam perang dan cenderung menjalani kehidupan kekristenannya asal-asalan saja. Lalu yang kedua, persoalan yang kedua, orang Kristen nggak tahu senjatanya apa. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kita semua sudah mengerti bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dalam ayat yang lain dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, nanti boleh unmute ya, boleh buka mute-nya. Tolong dijawab. Ini tujuan kita Zoom supaya kita bisa saling berinteraksi. Tempatkan diri Anda pada posisi musuh. Coba Bapak Ibu teman-teman adalah setannya nih. Kemudian jika Anda ingin orang Kristen tidak menerima apapun dari Allah. Jika Anda ingin orang Kristen tidak berkenan dari Allah. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Ayo dipikir Bapak Ibu, silakan teman-teman. Silakan boleh dijawab. Menjatuhkannya dalam dosa. Jatuh di dalam? Jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa. Baik, ada yang lain lagi? Silakan. Silakan, ada yang lain lagi? Kan ayat iblis tahu nih. Iblis tahu bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bisa menerima dari Tuhan. Iblis juga tahu firman Tuhan yang mengatakan kalau orang Kristen nggak punya iman, dia nggak berkenan kepada Allah. Nah sekarang iblis ingin menghancurkan orang Kristen supaya dia nggak terima apa-apa dari Tuhan, supaya dia juga nggak berkenan kepada Tuhan. Dengan prinsip yang tadi, kalau Bapak Ibu dan teman-teman yang jadi iblis, Bapak Ibu akan lakukan apa? Dikasih pencobaan, Ci. Pencobaan. Oke, next. Lain lagi. Memberikan rasa intimidasi. Intimidasi. Baik, terima kasih. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Nggak ada? Baik, jadi ya silakan. Jadi saya akan jawab ya Bapak Ibu. Karena iman itu adalah dasarnya kita untuk menerima dari Tuhan. Karena tanpa iman itu kita nggak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kalau tuh iblis pengen kita nggak terima apa-apa supaya kemudian kita jadi ragu sama Tuhan, ya gampang. Bikin aja, lucuti aja imannya. Betul nggak Bapak Ibu teman-teman? Lucuti aja imannya orang Kristen. Kalau iman orang Kristen dilucuti, udah pasti dia nggak terima apa-apa dari Tuhan. Udah pasti dia nggak berkenan kepada Tuhan. Lucuti aja imannya. Sebetulnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu teman-teman setuju? Bapak Ibu teman-teman setuju ya? Iman itu buat orang Kristen bisa membuat dia menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi lucuti aja imannya. Lalu yang kedua nih, pertanyaan kedua. Kalau iblis, Bapak Ibu, teman-teman tempatkan diri Anda pada posisi iblis ya. Bapak Ibu yang lagi jadi iblisnya nih, mau hancurin orang Kristen. Kalau Bapak Ibu teman-teman sebagai di posisi iblis, pengen orang Kristen nggak punya iman atau melucuti iman orang Kristen, bagaimana caranya melucuti iman orang Kristen? Balik ke firman Tuhan ya, iblis kan tahu firman Tuhan. Bahwa iman timbulnya dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Betul? Iman timbulnya dari mana? Orang Kristen bisa dapat iman dari mana? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu teman-teman sebagai iblis pengen orang Kristen nggak punya iman. Pengen melucuti imannya. Apa yang Bapak Ibu dan teman-teman akan lakukan? Ayo silakan dijawab. Nanti admin yang jawab boleh dikasih coklat. Coklatnya virtual. Silakan. Halo? Ada yang mau jawab? Saya ulangi ya Bapak Ibu teman-teman. Kasih yang enak-enak. Kasih yang enak-enak. Nggak bisa jawab karena nggak ada mau pengalaman jadi itu, Ci. Oh. Loh, gini, kalau kita jadi gini kan ada
teori di dalam ilmu ekonomi ya. Kita tuh harus tahu kelemahan, kekuatan lawan kita. Jadi kita harus tahu, oh kalau kita di posisi lawan, kita tuh bakal bagaimana. Jadi kita punya antisipasi dalam menghadapinya. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman sebenarnya gini, kita kalau iman kita dilucuti kita habis orang percaya. Lalu iblis bagaimana caranya melucuti iman? Dia kan tahu rumusnya firman Tuhan. Iman itu timbulnya dari pendengaran firman Tuhan. Supaya orang Kristen nggak punya firman, nggak punya iman ya gampang. Ambil aja sumbernya. Sumbernya iman apa? Firman Tuhan, betul? Sumber iman adalah firman Tuhan. Kalau kita pengen, kita nih iblis nih misalnya, supaya orang Kristen nggak punya iman, ambil sumbernya, tutup sumbernya. Sumbernya tidak ada, maka pasti dia tidak akan punya iman karena sumbernya adalah dari firman Tuhan. Nah, setuju sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, dan itu yang diajarkan Yesus melalui perumpamaan penabur di dalam Markus 4. Markus 4 ini Bapak Ibu teman-teman sering dengar tentang penabur menaburkan benih. Nah, ayat 14-15 ini bicara tentang strategi pertama iblis. Nanti saya akan di akhir nanti saya akan tunjukkan apakah ini bicara tentang peperangan rohani, nanti saya akan tunjukkan. Di strategi pertama ini yang akan dilakukan oleh iblis, ini udah jelas sih Bapak Ibu teman-teman, ini yang bicara Yesus. Yesus sedang mengajar orang banyak. Yesus berkata begini, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditabur di dalam mereka. Jadi dari ayat ini pun Yesus sudah dengan jelas mengatakan bahwa ini peperangan loh, peperangan antara kita dengan iblis loh. Kenapa? Pada waktu kita mendengar firman, ada iblis loh. Ada iblis yang sedang berusaha merebut firman dari kita. Dan ini adalah sebuah peperangan. Ini adalah strategi pertama yang iblis gunakan untuk menghalangi firman masuk di dalam hati orang percaya. Caranya gimana? Gimana caranya supaya itu benih, firman itu kan sama dengan benih. Gimana caranya supaya benih itu nggak masuk? Itu strategi yang paling dangkal yang iblis gunakan. Nah ini contohnya gimana sih maksudnya? Gimana cara iblis melakukannya? Anda akan dibuat untuk gagal memahami firman. Waktu kita gagal memahami firman, boro-boro benihnya masuk. Nggak bakalan masuk ke dalam hati kita. Paham aja enggak. Gagal Bapak Ibu. Contohnya gimana praktisnya? Yang akan iblis lakukan, dia akan memberikan gangguan-gangguan supaya Anda galfok. Bapak Ibu tahu galfok? Zaman sekarang ada istilah galfok, gagal fokus. Apa yang bisa menyebabkan kita gagal fokus? Disambil ngecek WhatsApp. Dengar firman nih, disambil ngecek sosmed. Ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Itu kita sebenarnya sedang dibuat galfok Bapak Ibu. Sedang dibuat gagal fokus. Waktu kita gagal fokus, itu benih nggak akan masuk ke dalam hati kita. Cuman jatuh doang. Nah ini strategi pertama iblis. Kenapa? Kalau nggak masuk, iblis tuh gampang banget ngambilnya. Tuh Bapak Ibu lihat ya gambarnya. Ada benihnya kecil, dia nggak masuk ke dalam tanah dan ada burung yang sedang siap memakan benihnya. Itu strategi pertama. Nah sebenarnya ini strategi yang paling enteng, yang paling cetek, yang levelnya nggak berbobot sebetulnya. Tapi ironisnya banyak orang Kristen yang terjebak di strategi ini. Kenapa ya? Karena mungkin bagi dia, ya dengerin firman tuh kayak rutinitas. Dia nggak sadar bahwa benih itu adalah benih yang sama yang menciptakan apa yang ada di dunia ini. Kalau masuk ke dalam hidup kita, sesuatu bisa terjadi. Sesuatu yang besar dalam hidup kita bisa terjadi. Nah, yang kedua, supaya benih itu nggak masuk, Bapak, Ibu, dan saya, kita akan dibuat menolak. Ini apa? Peperangan dalam level pikiran.
iblis akan menyerang pikiran kita sedemikian rupa supaya kita menolak. Mungkin pengetahuan-pengetahuan kita dibuat begitu tinggi dan kita nggak bisa terima. Itu nggak sesuai dengan pengetahuan yang kita punya. Atau mungkin dengan logika kita. Atau mungkin dengan paradigma kita. Sehingga kita nggak bisa terima firman itu. Nah Bapak Ibu, teman-teman, ini level pertama yang paling cetek. Level yang paling cetek. Tapi kalau sampai Bapak Ibu galvok tadi, saya mau sampaikan ya, gara-gara kita ribet dengan HP kita waktu dengar firman Tuhan dan segala macam, sadar tidak peduli sehebat apapun kita, sebenarnya kita sedang masuk ke dalam ranjaunya iblis. Haleluya. Semoga hari ini kita semua sadar dan kita tidak mau lagi masuk ke dalam ranjaunya iblis. Lalu yang kedua, kalau sampai iblis gagal nih, udah dibikin galvok, Bapak Ibu nggak berhasil, tetap fokus kepada firman Tuhan. Jadi akhirnya benih itu masuk. Wah, berarti iblis sudah gagal nih di strategi pertama. Apa yang dia akan lakukan? Dia punya strategi kedua. Strategi kedua ini adalah, Bapak Ibu lihat gambarnya ya, teman-teman lihat gambarnya ya. Jadi benihnya itu udah masuk ke tanah nih, nggak bisa dicuri, nggak bisa diambil. Apa yang akan iblis lakukan? Dia akan membawa penindasan atau penganiayaan. Supaya apa? Supaya tidak berakar. Jadi apa yang iblis akan lakukan dengan penindasan dan penganiayaan itu ibaratnya tuh kita kayak digoncang Bapak Ibu. Benihnya itu digoncang supaya itu benih keluar dari hati kita. Digoncang sedemikian rupa dengan penindasan dan penganiayaan. Jadi kita benih yang sebenarnya udah masuk ke hati kita itu tidak akan sempat berakar. Benih itu nggak akan sempat tumbuh karena goncangannya begitu kuat. Nah, itu adalah strategi kedua. Saya ingat waktu sekolah Alkitab ada sebuah kesaksian seperti ini. Ini mungkin bisa menggambarkan tentang strategi kedua iblis. Waktu itu seseorang mendapatkan firman Tuhan tentang memberi. Dan dia nangkep banget tentang memberi itu. Firman itu masuk ke dalam hatinya dan dia taat, dia lakukan, dia memberi. Tapi setelah dia taat lakukan, apa yang terjadi? Kemudian banyak sekali masalah yang datang atas hidupnya. Bertubi-tubi masalah datang dan membuat dia menjadi kekurangan. Padahal dia memberi. Padahal firman Tuhan bilang, barang siapa menabur seharusnya dia menuai. Tetapi itu tidak terjadi atas hidup dia. Dia menabur tetapi dia tidak menuai. Dia kekurangan. Nah, cuman ini yang keren, ini yang saya ingin Bapak Ibu dan teman-teman juga nanti bisa menangkap seperti ini. Dia sadar bahwa ini adalah peperangan rohani. Setan tidak ingin dia menuai. Dia sadar itu. Lalu apa yang dia lakukan? Saya ingat kesaksiannya seperti ini. Dia ngomong, dia ucapkan dengan mulut dia sampaikan begini. Setan, kamu tidak bisa menghentikan saya. Setan, dengar, saya akan memberi lebih banyak lagi. Jadi pada waktu itu dia lakukan, walaupun dia dalam kekurangan, dia semakin memberi. Karena dia sadar, ini peperangan rohani. Iblis sedang membawa penindasan, iblis sedang membawa penganiayaan, iblis sedang membawa goncangan, supaya firman itu tidak berakar, tidak berbuah. Jadi dia tak sadar ini peperangan rohani. Kebanyakan orang gini, kalau dia nggak sadar ini peperangan rohani, dia akan, ya mana firman Tuhan, katanya menabur, menuai, mana buktinya, dan akhirnya menjadi imannya ya dilucuti. Tapi karena yang kesaksian ini sadar ini peperangan rohani, dia katakan itu, setan kamu tidak bisa menghentikan saya akan menabur lebih banyak lagi, dan dia menabur lebih banyak lagi. Singkat cerita, akhir dari kesaksiannya, dia mengalami sebuah keajaiban. Jadi ternyata iblis gagal di strategi kedua. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kalau Bapak Ibu dan teman-teman sudah melakukan firman Tuhan, yakin bahwa itu dari Tuhan,
tetapi yang terjadi justru penindasan dan penganiayaan. Dengar, ini peperangan rohani. Jangan pernah menyerah. Lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus. Maka firman itu tidak akan pernah berdusta. Amin. Nah, lantas strategi yang ketiga, ini adalah strategi yang iblis akan gunakan kalau dia sudah gagal di strategi pertama dan kedua. Apakah itu? Dan yang lain ialah yang ditabur di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, saya mau lihat Bapak Ibu, teman-teman boleh lihat gambarnya. Kali ini benihnya masuk. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan dan teman-teman, itu dia berakar. Dan dia sudah mengeluarkan daun. Kali ini iblis gagal untuk mencuri benihnya. Kali ini iblis gagal untuk membuat benih itu tidak berakar. Benih itu benar-benar sudah berakar. Apakah iblis menyerah? Ternyata tidak. Iblis punya strategi ketiga. Dan apa strategi ketiga? Yaitu dengan kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kalau Bapak Ibu teman-teman jadi orang Kristen, wah saya mah udah sering susah tapi tetap setia. Jangan bangga dulu, itu baru strategi kedua. Firman Tuhan bilang iblis punya strategi yang lebih dahsyat lagi daripada sekedar cuman ngasih goncangan. Apalagi kalau digoncang aja udah nyerah, wah itu lebih gawat. Tapi kalau yang digoncang aja mah, ku tetap cinta Yesus selamanya, sambil nyanyi meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus. Berarti lolos tuh strategi kedua. Jangan bangga dulu karena iblis masih punya strategi ketiga dan ini lebih dahsyat. Apakah itu strateginya? Kekhawatiran. Nah, saya ingin Bapak Ibu teman-teman garis bawahi. Saya kasih warna berbeda, kuning di sana, kata-kata kekhawatiran. Sesuai dengan tema firman Tuhan kita di bulan ini tentang jangan takut atau kekhawatiran. Ternyata Bapak Ibu ini yang bicara di dalam Markus 4 ini Yesus. Ini adalah Yesus sendiri. Jadi Yesus dengan jelas ngomong ke kita, bahasa kasarnya Yesus tuh menelanjangi sebenarnya yang namanya kekhawatiran itu adalah strateginya setan untuk menghimpit kita. Yesus itu menyampaikan dengan clear. Oke, kalau saya boleh sampaikan dalam satu kalimat dari kisah Markus tadi, Bapak Ibu, teman-teman, ini ada gambarnya di bawah. Yesus pada saat itu dikelilingi orang banyak. Dan ini yang Yesus ajarkan tentang perumpamaan penabur. Kalau saya rangkum dalam satu kata, seluruh Markus 4 yang ceritanya panjang itu. Ini loh pesan Yesus kepada orang banyak itu. Kekhawatiran adalah strategi setan untuk menghancurkan Anda. Oke, Bapak Ibu teman-teman. Dan hari ini kita adalah orang banyak itu yang sedang mendengar Yesus berbicara kepada kita melalui firman. Dan firman Tuhan datang kepada kita semua dengan satu kalimat yang sama. Kekhawatiran adalah strategi setan untuk menghancurkan Anda. Nah, sekarang mari Bapak Ibu dan teman-teman kita semua renungkan baik-baik. Jika Yesus sendiri yang mengajar bahwa kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Yesus sendiri yang mengajar, itu adalah strategi setan untuk menghancurkan kita. Masihkah kita mengizinkan kekhawatiran menyusup dalam hidup kita? Masihkah Bapak Ibu dan saya mau berkompromi dengan kekhawatiran? Dengan dalih, wajarlah namanya manusia juga khawatir. Nah, saya berharap Bapak Ibu teman-teman, setelah kita mengetahui bahwa kekhawatiran ini senjatanya setan tingkat tinggi loh. Masihkah Bapak Ibu dan teman-teman mau khawatir? Saya sih jadi takut setelah tahu ini. Kenapa begitu? Karena sebetulnya kita sedang masuk ke dalam ranjanya setan.
Kekhawatiran menyebabkan orang Kristen mempunyai pikiran yang bercabang untuk menerima apa yang kita butuhkan dari Tuhan. Kekhawatiran adalah salah satu senjata yang paling mematikan yang digunakan untuk menyerang orang percaya. Kenapa? Karena bersama-sama dengan kekhawatiran pasti akan datang juga ketakutan dan keraguan. Jika Bapak, Ibu, dan teman-teman kita ingin hidup dalam iman, Anda tidak bisa berkompromi atau berteman dengan kekhawatiran. Jika Anda hidup dalam kekhawatiran, Anda tidak mungkin hidup dalam iman. Putuskanlah mana yang ingin Anda hidupi, iman atau kekhawatiran. Tetapi Anda tidak dapat memilih kedua-duanya hidup bersama-sama. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman khawatir, dijamin imannya pasti lemah. Itu tidak mungkin sama tinggi. Sebaliknya, kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman dan saya ingin hidup di dalam iman, kita harus tampis dan usir setiap kekhawatiran yang datang atas hidup kita. Terakhir Bapak, Ibu, jadi kesimpulannya, ketika kita mengizinkan kekhawatiran datang atas hidup kita, sebenarnya itu sama dengan kita sedang menyerahkan diri kita untuk ditembak oleh musuh. Saya ulangi ya Bapak, Ibu, teman-teman. Kesimpulan, ketika kita mengizinkan rasa khawatir datang atas hidup kita, datang itu pasti. Tetapi kita masih memiliki pilihan. Apakah kita akan mengizinkan kekhawatiran itu bersarang dalam hidup kita atau kita akan mengusirnya pergi? Nah, hari ini kita belajar, kalau kita tidak mengusirnya pergi, kita membiarkan kekhawatiran bersarang dalam hidup kita, maka sebenarnya itu sama dengan kita sedang menyerahkan diri untuk ditembak oleh musuh. Kita sedang menyerahkan diri untuk dihancurkan oleh musuh. Cepat atau lambat, orang yang membiarkan kekhawatiran bersarang di dalam dirinya, dia akan tergeletak. Firman Tuhan berkata, orang benar jika jatuh tidak akan tergeletak. Tapi jangan lupa bahwa firman Tuhan itu holistik, bukan cuma sebagian. Di bagian yang lain Tuhan memerintahkan kepada kita untuk jangan kamu khawatir. Kekhawatiran akan melucuti kita, melumpuhkan iman kita. Kekhawatiran menyebabkan kita meletakkan perisai iman yang melindungi dan menutupi kita dari panah berapinya setan. Kekhawatiran menyebabkan kita rawan terhadap serangan-serangannya dan membuat kita tetap hidup dalam lingkaran kekalahan. Walaupun notabene kita orang Kristen. Setan menggunakan strategi ini untuk melemahkan dan membuat orang-orang Kristen tidak dapat bergerak saat ini. Menutup renungan firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, teman-teman, ini adalah pesan Tuhan buat kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang akan memelihara kamu. Yang percaya boleh katakan amin, buka mute-nya. Mari. Amin. Amin ya. Amin. Kita nggak mau memberikan diri kita ditembak oleh musuh. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan lagi kepada tim PAW, kepada Bapak Jefta, silahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Cici, Tuhan Yesus berkati. Semoga firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan setiap kita bahwa jangan ada kekhawatiran dalam hidup setiap kita, amin. Mungkin keadaan sekeliling kita begitu mengkhawatirkan ya Bapak Ibu, keadaan yang tak kunjung usai. Tapi kita percaya bahwa ketika kita jalan bersama Tuhan, ketika ada iman tidak bisa berjalan bersama-sama dengan kekhawatiran. Dan hari ini kita mau sama-sama deklarasikan lagu ini. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau bilang Tuhan, hati kami percaya. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat
saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sebab itu kami mau katakan hati kami percaya. Sungguh hati kami percaya Tuhan. Oh, hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Katakan hati kami percaya. Tuhan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Buat kami percaya seutuhnya Tuhan. Buat kami percaya bahwa ada Tuhan dalam hidup kami. Selalu ku percaya. Hati kami percaya. Sungguh hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hati kami percaya. Sungguh Tuhan, hati kami percaya. Kami percaya Tuhan sebab kami punya Allah yang hebat. Kami percaya Tuhan Allah yang kami sembah adalah Allah yang sama. Allah yang sanggup melakukan mujizat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah dia Bapak Ibu. Sungguh hati kami percaya Tuhan. Tuhan, lagu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada Tuhan. Berikan iman yang utuh Tuhan. Hati kami percaya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu pagi hari ini angkat suaramu. Kita mau deklarasikan dengan iman kita. Kita mau bilang Tuhan, ini kami Tuhan. Ini kami menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh ya Bapa ya Bapa ya Bapa ya sembah Engkau Tuhan.
Bahwa kami melekat sama Tuhan. Supaya saat goncangan itu datang Tuhan, kami tetap bergantung sama sumbernya Tuhan. Hati kami percaya kalau kami punya Tuhan yang gak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hati kami percaya kalau kami punya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini Tuhan berbicara dengan jelas untuk setiap kami Tuhan. Buat kami Tuhan untuk percaya sepenuhnya sama Tuhan. Ketika ada masalah, ketika segala sesuatu Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Buat kami mengerti Tuhan kalau kami punya Bapa yang setia. Buat kami mengerti Tuhan kalau kami punya Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku berdoa Tuhan materaikan kebenaran firman Tuhan atas setiap kami. Dan bawa kami melekat Tuhan. Bawa kami melekat. Bawa kami nempel sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Saudara, angkat tangan kita. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini, hari yang Kau jadikan, dan terima kasih untuk firman-Mu. Mari Tuhan, pegang tangan kami, biar iman kami, iman setiap umat-umat-Mu tetap teguh di dalam Engkau. Dekat dengan Engkau, kami dekat dengan Engkau, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Dan setiap umat-umat Tuhan akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena Roh-Mu lah ya Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Pakai umat-umat-Mu menjadi alat-Mu yang luar biasa. Diberkati untuk menjadi berkat. Dipulihkan untuk memulihkan hidup orang lain Tuhan. Yang berdoa ada mujizat, kesembuhan, dan tanda ajaib terjadi dalam hidup setiap umat-umat Tuhan. Ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar terjadi dalam hidup umat-umat-Mu. Dikerjakan oleh Tuhan.
atas hidup setiap umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-umat-Mu sepanjang minggu depan, setiap tugas, pekerjaan, aktivitas umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan kami senantiasa menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripadamu Bapa. Kasih sayang dari anakmu yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup setiap umat-umatmu, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang damai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Boleh buka kameranya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kasih salam. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sandai, selamat hari Berkati hari ini. Thank you. God bless you. Selamat hari Minggu.